Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahum ila yaumiddin amma ba'd. Berbahagia kita untuk setiap pertemuan dan kebersamaan yang kita miliki. Ini adalah bagian dari nikmat rahmat Allah yang sudah selayaknya kita syukuri bersama. Doa keberkahan dan rahmat ini menjadi bagian dari pelengkap untuk kesyukuran kita sebagai tanda cinta bahagia kita bahwa kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, apa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kebahagiaan kita semakin bertambah karena pelajaran demi pelajaran yang ada pada buku Al-Arabiyah bin Namadid jilid 1 ini satu persatu sudah kita lalui bersama. Mengapa jadi begitu istimewa padahal kita pernah belajar bahasa Arab yang lain? Maka jawabannya adalah ini menjadi istimewa karena kita mengambil jalan yang tidak biasa. Kita mengambil jalan yang sepi dilalui oleh orang. Jalan sepi ini, kalau kurang berani, tidak ada yang akan melalui. Takut hantu lah, takut begal lah, takut copet, copet enggak. Takut ada yang godain lah, karena tempatnya sepi. Apa yang saya maksud dengan jalan sepi, yaitu belajar bahasa yang dominan praktiknya daripada teorinya. Ini kalau dibandingkan dengan pelajaran kita di tempat lain, rasa-rasanya kita ngudek-ngudek di situ-situ saja dari segi istilah. Setiap hari dari pelajaran pertama sampai pelajaran kita terakhir nanti, pelajaran keberapa terakhir di buku 1? 11. Bukan. Jam pelajaran berapa nanti di terakhir? Ayo tebak yuk, pelajaran berapa terakhir di buku 1? 12. 12. Bukan. Ayo tebak lagi yuk, lihat pelajaran terakhir di buku 1 pelajaran berapa? Ratusan besar. Pelajaran berapa? Hah? 13 huruf. Ada Iya, susahnya Sarah. pelajaran ke-13. Ada susahnya Sarah. Sampai pada pelajaran ke-13 nanti, sampai ke pelajaran 13 nanti, kita akan bicara semua tentang mubtada dan khobar. Ada obat. Pertama mubtada khobar, kedua mubtada khobar, ketiga mubtada khobar, empat mubtada khobar, kelima mubtada khobar, enam mubtada khobar, tujuh mubtada khobar, 8 mubtada khobar, 9 mubtada khobar, 10 mubtada khobar, 11 mubtada khobar, 12 mubtada khobar, ke-13 juga mubtada dan khobar. Tetapi kenapa berbeda-beda? Karena variasinya yang bermacam-macam. Ya, kita sudah lihat ternyata yang bisa menjadi mubtada itu begini, 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 begitu, begitu, begitu. Nanti yang menjadi khobar juga yang begini, 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 yang begitu, begitu, begitu. Yang terakhir ibu-ibu ingat, ibu bapak sekalian, yang kita pelajari adalah khobar yang macam mana? Obat Yang itu unduk-unduk ke lain, Iya, modalnya. betul. Pelajaran kita yang mudah-mudahan ilahi. ke-11 itu Lah, khobar yang mendapatkan keterangan tambahan dikenal dengan nama mudhof ilaih. Untuk Nih pelajaran 12 kita tinggal dibalik nih. Tinggal dibalik. Balik kanan gerak. Apa baliknya? Kalau kemarin kita bicara tentang khobar yang dikasih mudhof ilaih, berarti khobarnya ada berapa fungsinya? obat. mubtadanya yang unduk Ada lagi. dua gitu.
Fungsi Coba mau pokoknya menjadi khobar, fungsi tambahannya menjadi Mudofil. mudhof. mundur. Ya, fungsi tambahannya jadi mudhof. Karena kita mengutamakan praktik, pengamalan, penerapan, aplikasi daripada memperkaya diri dengan teori, maka itu latihan menjadi sangat penting. Sebaliknya ini, ya tinggal kita ubah lagi. Seperti apa perubahannya, itulah yang akan kita pelajari lebih lanjut pada pelajaran yang ke-12. Untuk itu mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Ibu Bapak sekalian, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu Bapak sekalian, mari kita lihat untuk materi hari ini. Kita akan awali kegiatan kita dengan membaca senyap. Apa maksudnya membaca senyap? Ibu-ibu, bapak sekalian akan diberikan kesempatan untuk membaca dalam hati terlebih dahulu, ya, membaca dalam hati terlebih dahulu materi pokok kita. Nanti setelah ibu-ibu baca dalam hati, lalu ya pertanyaannya adalah coba temukan pada contoh-contoh yang akan ibu-ibu bapak sekalian temukan. Coba cari mana dia yang menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Itu dulu ibu-ibu bapak sekalian. Berapa menit waktu yang dibutuhkan? 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 6 menit, 7 menit. Oh, 6 katanya, baik. Ya, silakan. 6 menit. Diberikan kesempatan 6 menit. Baik. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak sekalian, ini sudah selesai ya mengenali ungkapan yang berposisi sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Mari kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak sekalian untuk melaporkan ungkapan-ungkapan yang tadi dikenali, diidentifikasi sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Dengan catatan awal tadi bahwa ini ada kaitannya dengan pelajaran sebelumnya, di mana pada pelajaran sebelumnya khobar mendapatkan mudhof ilaih. Sekarang mari kita lihat ya. Nomor pertama berarti kita berikan kesempatan kepada Bu Yayah untuk mengenalinya. Dibaca contohnya Ibu. Adarro jatuki. Mohon maaf, Ibu sedang membaca yang mana Ibu? Oh, yang mudah pilih Pak Guru. Apakah Ibu tidak melihat saya sedang menampilkan sesuatu di layar? Baca di Oh iya, layar. yang baca baca semua Pak Guru apa satu-satu? Boleh jawab pertanyaan saya dulu? Apa Oh Ibu iya, iya. membaca yang saya tampilkan di layar? Itu yang Ibu telaah tadi, itu bukan? Iya, Itu tadi yang Ibu telaah ya? iya yang tadi. Ya, terus Mbak, ad-darajah itu yang mana tadi? eh, nomor saya pilihnya ada beberapa di sini Pak Oh, Guru. Ibu itu ya, memilih ya. Tidak semua Iya, sesuai iya. dengan minat. Ya, silakan Ibu. Tadi Ibu memilih nomor berapa saja, Ibu? Kalau milihnya nomor 8 gimana Pak Guru? Ya, boleh ya. Silakan, Ibu. Nomor 8 silakan dibaca. Ada rojati jadi datun ya aminatu.
Itu juga nomor 8 juga Ibu pilih, tidak baca seluruhnya, Ibu pilih sebagian juga kah? Saya pilih yang di depannya, Iya, yang belakangnya mudah. Ibu tidak pilih yang belakangnya. Oh, Ini lagi prasmanan ini ya. Jadi kalau lagi prasmanan itu ya kita pilih mana-mana saja yang sesuai dengan selera kita. Ini nanti ya, yang prasmanan nanti kita susulkan terlebih dahulu. Kita coba berikutnya nomor 1, Pak Afid. Nomor 1, Qalamun Muhammadin. Iya, Qalamu Muhammadin. iya, baik. Silakan dibaca Betul. nomor 1. Nomor 1 ya. Al-qalamu jamilun. Qalamu Muhammadin jamilun. Iya, Ya bagus. mudah. Qalamu Muhammadin. Yang ada mudhof dan mudhof ilaihnya, yang kanan atau Qalamu yang kiri? Muhammadin. Qalamu Muhammadin. Yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. Iya, bagus ya. Kalau kanan tidak ada mudhof dan mudhof ilaihnya ya, Ada. tidak ada ya. Yang sebelah kanan terdiri dari apa dan apa saja, Bapak? Qalamu isim, Muhammadin juga isim. Iya, bagus. Apa Digabung. tadi pertanyaan saya, Bapak? Hah? Apa Terdiri tadi dari pertanyaan saya tadi? yang kanan, yang kiri ya. Yang kanan ada yang menyimak tadi? Pertanyaan saya terkait dengan yang kanan tadi apa? Pertanyaan saya? Wah, yang kanan. Terdiri dari Eh, apa? Ya, yang terdiri kanan kolamun terdiri ya, dari apa kolam saja? dua isim, kolamu dan jamilun. Iya, baik. Ibu-ibu, bapak yang lain mungkin ada yang punya alternatif jawaban selain menjelaskan jenis katanya? Ada bukan. mubtada dari mubtada dan khobar. Iya, Kalau khobar ya, betul. kalau Iya. Yang sebelah kalau khobar, kanan itu terdiri dari mubtada kalau dan khobar. 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 Iya, baik. Nah, kita lanjut dengan Pak Afif ya. Yang Eh, sebelah kiri dalam dugaan Bapak, apakah mubtada khobar juga? Mubtada berbentuk mudhof mudhof ilaih, khobar berbentuk jamilun. Iya, bagus. Boleh saya ulangi lagi? Untuk sebelah kiri, apakah Bapak menduga atau memahami atau meyakini itu juga terdiri dari mubtada dan khobar? Ya, mubtada dan khobar. Iya, bagus ya. Yang sebelah kiri, apa mubtadanya? Mubtadanya berbentuk mudhof mudhof ilaih, kolamun Muhammadin, jamilun, khobar. Iya, oke, bagus. Boleh saya ulangi lagi pertanyaannya? Yang sebelah kanan, apa mubtadanya? Kolamu, al-kolamu, Iya, bagus. Kalau yang sebelah kiri, apa mubtadanya? kolamun Muhammadin. Iya, bagus. Ibu-ibu, bapak yang lain, ada yang punya pemahaman yang berbeda dengan Pak Afif? Yang kanan al-qalam. Yang kata Pak Yang Afif kiri tadi, gitu ya. qalamnya Kata Pak Muhammad. Afif, yang kiri itu mubtadanya qalamu Muhammadin, katanya. Kalau ibu-ibu, apa yang lain? Ada yang punya pemahaman yang berbeda? Qalam Muhammad. Yang kanan al-qalamu mubtada. Yang kanan al-qalamu, Yang yang kiri? kiri qalamu Jamil. Iya, Muhammadin. oke, bagus Yang ya. kiri qalamu Muhammadin. Ya, baik ya. Ini ibu-ibu sekalian, ini tadi kita katakan bahwa mudhof ilaih itu apa? Apa kata kita? Mudhof ilaih itu Mudhof idofah. ilaih, Dari dari apa? Ilmu kita mudhof ilaih itu apa? dua Isim. isim yang dua disandarkan. isim yang Wah, bukan ini sifat. ini berat nih ilmunya disandarkan ini berat nih ilmunya. Baik ya, kita ulangi yang pernah kita sampaikan ya. Ya, tapi ini ibarat masyarakat kita mungkin ya yang suka sekolah yang mahal.
Kenapa suka sekolah mahal? Kan sama saja. Ya, disitulah letak daya tariknya karena mahalnya. Ya, karena mahalnya. Ini bisa jadi juga ada penjelasan yang tidak menarik karena apa? Gampangnya, gitu ya. Karena gampangnya. Dia menarik karena apa? Karena sulitnya justru. Kalau dulu kita tawarkan mudhof ilaih itu keterangan tambahan, begitu ya. Bukan Tambah. sifat. Nah, kelihatannya bisa jadi bagi sebagian orang keterangan tambahan itu gampang bilang begitu. Kalau bilang disandarkan, wah ini kayaknya lagi nyender-nyender nih siang-siang habis makan. Ini kayaknya nih enak nih kalau ada senderannya. Jadi disandarkan katanya. Oke, kita ulang lagi ya bahwa mudhof ilaih itu apa? Keterangan tambahan bukan Bukan sifat. sifat. Ya, Tambahan. Tambahan. keterangan tambahan. Kalau kita mengatakan tambahan, dia pokok apa tidak? Kan Tidak. Tidak. Iya, Yang ya. namanya tambahan tidak pokok. Luar biasa Budian ini. Jiwa wartawannya langsung main gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Namanya keterangan tambahan itu bukan Bukan sifat. pokok. pokok. Kalau yang kita sebut pokok apa? Mubtada. Iya, ada Ada. dua yang kita sebut ya sejauh ini ya. Ya. Mubtada dan Mubtada dan khobar. khobar. Nah, itu artinya kalau pakai ilmunya Budian, mudhof ilaih itu bukan mubtada, mudhof ilaih itu bukan Khobar. khobar, kan begitu. Betul, Budian, begitu cara menyimpulkannya. Iya, Iya. berubah. Kalau ada tambahan jadi berubah. Kok ada ini nih, ada ide perubahan nih ceritanya. Kalau tadi kan Ya kan soal pokok tadinya dan tidak pokok tadi tadi. tadinya mubtada. Mubtada ditambah ada tambahan. Jadi mudhof ilaih. Kan udah menjadi dua dua kata itu bisa jadi menjadi mubtada. Kalau begitu kontradiksi dong dengan penjelasan Ibu tadi. Katanya mudhof ilaih itu bukan pokok. Tapi Bukan, ini kok bilang yang jadinya namanya mubtada katanya. mudhof ilaih apa mubtada itu pokok. Iya, kalau mudhof ilaih Mudhof ilaih bukan. iya namanya udah bukan mubtada lagi. Nah, Mudhof iya begitu. Berarti mudhof ilaih itu bukan mubtada, mudhof ilaih itu bukan, Bukan khobar. tetapi ditambahkan kepada gitu. Perumpamaannya apa ya? Perumpamaannya apa? Pagar lah, pagar loh, pagar ya. Pagar itu tambahan untuk rumah apa rumah? tambahan Tambahan. untuk rumah. Tambahan. Bisa kita sebut ini rumahnya adalah bangunan itu dan pagarnya. Kita bisa bilang begitu. Rumahnya ada Betul. pagarnya. Ya, gitu ya. Pokoknya rumah. Nah, pokoknya rumah. Oke, baik kita ulangi lagi ya. Yang sebelah kanan tadi mubtadanya apa? Al-Qamar. Al-qalamu. Khobarnya mana? Jamilun. Iya, bagus. Yang sebelah kiri mubtadanya mana? Kolam Muhammad. Pak Bambang tetap ya. Semangatnya luar biasa. Ya, kita bantu lagi ya kalau begitu ya. Sebelah kiri mubtadanya kolamu. Muhammad. Nambah lagi Bu Tri. Kita lagi ulangin ya. Sebelah kiri itu mubtadanya Kolamu. kolamu ya. Sebelah kanan itu mubtadanya Kolamu. al-kolamu. Sebelah kiri itu mubtadanya Kolamu. kolamu. Sebelah kanan itu khobarnya Kolam. Jamilun. jami. Sebelah kiri Jamilun. itu khobarnya Jamilun. Jamil. begitu ya. Ini apa?
Apa kesulitannya untuk sampai pada identifikasi seperti itu? Bingung. Mungkin ada sesuatu yang saya coba cari ya, cara untuk menjelaskannya gitu. Tadi kita sudah meneguhkan mudhof ilaih itu tambahan. Dan Kata sifat Bu Dian, tambahan itu bukan pokok. sifat Nah, kata Bu Dian juga, yang pokok itu adalah mubtada dan khobar. Mudhof ilaih karena dia tambahan, berarti dia kayak bukan mubtada, dia bukan Jadi mau dan ada mau mukodam ya. dia bukan mubtada, dia bukan khobar, tetapi Khobar. dia bisa ditambahkan kepada mubtada ada mubtada, khobar. bisa ditambahkan kepada Khobar. khobar. Gimana, Pak Afif? Ada kendala untuk memahami seperti demikian? Tadi sih, kalau menurut saya kan Qalamu Muhammadin tuh karena ini salah satu namanya verse. Jadi eh, kalamnya milik milik Ahmad gitu. Tadi tadi. Mohon maaf, Pak Afif. Tadi apa, Pak Afif? Suaranya tenggelam oleh suara Bu Yana. Coba. Yang pertama yang saya pahami nih, em, mubtada'nya berbentuk mudhof ilaih karena kolamun Muhammadin tadi kolamnya Muhammad, jadi mungkin satu satu bentuk frase kalau menurut pendapat saya nih, baru Jamilun khobar tadinya. Ya, begitu. Jadi, Pak Afif tidak me, jadinya sudah memperluas ya bahwa yang namanya pokok itu bukan hanya mubtada dan khobar, begitu ya, Pak Afif ya? Tetap mubtada khobar, teman tadi pendapat saya tuh mubtada'nya berbentuk mudhof mudhof ilaih, terus Jamilun khobarnya terangan. Jadi, mudhof Jamilun ilahi kenapa? itu mubtada, begitu ya? Berbentuk bentuk. Maksudnya bentuk bagaimana? Kan ini kita lagi bicara posisi ya. Kalau Posisi bentuk, ya posisi. dia Eh, panjang, dia posisi. pendek, dia lurus gitu ya. Dia bentuk itu, Nah, jadi posisi mubtada yang al-qalamu posisi sebagai mubtada, qalamu Muhammadin posisinya berbentuk posisinya mubtada tapi bentuknya eh, mudhof ilaih. Menurut pendapat saya tadi hmm. gitu. Coba lihat ke sini, Ibu Bapak sekalian. Di halaman oh ada. Haza qalamu Muhammadin. Nanti ini yang sedang kita bangun ya pemahamannya ya, yang sedang kita bangun pemahamannya karena mudhof ilaih itu bukan pokok, dia tambahan, dia semacam aksesoris, maka gitu ya, maka nanti dia bisa ditambahkan ke mana saja. Oh, Maka nanti dia bisa ditambahkan ke mana saja. Kalau pakai istilah bahasa Indonesia, dia bisa ditambahkan ke subjek, dia bukan subjek. Dia bisa ditambahkan ke predikat, tetapi dia bukan predikat.
Dia bisa ditambahkan ke objek, namun dia bukan objek. Dia bisa ditambahkan keterangan, namun dia bukan. Keterangan. Kira-kira begitu nanti ngomongnya. Ya, baik. Terima kasih ya, Pak Hafid yang tadi. Kalau Pak Hafid ini karena orang baik, mengangkat derajatnya. Nah, mengangkat derajatnya. Jadi, kalau dalam pemahaman Pak Hafid, mudhof ilaih derajatnya sama-sama menjadi mubtada. Begitu ya, Pak Hafid ya? Ya, Mustada. Iya. Jadi nanti kalau ada direktur, ada asisten direktur, sama-sama jadi Direktur. direktur ini baik itu Pak Hafid nih. Gitu. Nanti ada istri, ada juga pembantu istri, nggak pakai pembantu sekarang Pak Guru, pakai asisten. Ada istri, ada asisten istri, sama-sama jadi istri. Istri. Wah, asik ini. Orangnya baik ini. Orangnya baik ini Pak Hafid. Oke, kita lanjut berikutnya. Nomor 2. Ini yang masih setia angkat tangan Bu Dian. Yang lain coba kita cek sudah capek ngangkat tangan yang lain. Yang masih angkat tangan ini cuma 2 orang. Pak Afif dengan Bu Dian. Oke, silahkan kita lanjutkan dengan Bu Dian. Apakah Bu Dian punya cara memahami sama seperti Pak Afif tadi? Gitu ya. Silakan. Nomor 2. Al-khitabu wadi'un. Coba lebih teliti lagi. Khitab Mungkin Ibu bisa bisa lebih mengoptimalkan pengetahuan ya untuk membedakan antara ain dengan ha. Si. Si. Al-khitabu wadi'un. Ya, lebih lagi ya. Kita coba kita perbesar ya. Kita bantu Budian untuk melihat apakah kalau begitu tulisannya Wadihun. itu Wadihun. namanya huruf ha Ini ataukah misalnya. huruf ain. Ya, Coba dilihat lagi Budian, pelan-pelan ya Bu. wadihun. Wadihun. Al-khitabu wadihun. Oke, sudah terlihat itu bukan ain ya Bu? Ya, Oke. bukan. Khitabu khitabul walidi wadihun. Iya. Dari segi makna sudah terpahami atau kita perlu diskusikan ulang? Diskusi ulang. Hmm. Yang mana yang belum dipahami? Al-khito wadihun wadi. Masih belum Hmm. cari artinya Pak Guru. Ibu, kalau ini ya konteksnya zaman dahulu ini ya, zaman dahulu. Zaman dahulu kala belum ada handphone. Putri ibu di apa? eh, apa? Maluku ya, di Maluku ya. Ya, Hmm. Bagaimana sang putri memberi kabar kepada ibu? ya melalui HP. Hehehe, Ibu tadi Kan zaman dulu lupa ya beda. cerita saya ya. Tadi saya bilang apa tadi ya? Saya jangan-jangan saya nggak ngomongnya. Saya bilang zaman dahulu belum ada handphone. Saya nggak ngomong begitu ya tadi ya. Oh iya, Heeh. bertelepon atau bersurat. Ya, kalau handphone belum ada, ya handphone. Iya, ya mungkin wah iya. Kalau telepon udah ada Pak, Kalau telepon. telepon sudah ada, berarti saya harus lengkapi dulu cerita ini karena saya zaman dahulu nggak pernah punya telepon. Nah, kemudian tahu-tahunya udah loncat punya handphone. Saya yang salah memberikan cerita tadi ya. Jadi belum ada telepon. Hmm, Gimana Bu? Bersurat, Hmm, bersurat. Ya, al-khitabu. Ada Hito, lagi yang lain? hitobu,
Hitobu bersurat atau apa ya? Saya belum mencari artinya Pak Guru. Enggak. Tadi Ibu pahami dari konteks ceritanya. Dacil gitu. Bersurat. Iya, Surat, surat aja. nanti Surat. kalau sudah sampai pada pemahaman begitu, tinggal Ibu cek itu alkitab itu jenis katanya apa gitu. Hitoba atau Itu hitab. jenis Pidato. apanya, jenis katanya kira-kira apa? Hmm, hatoba. Mhm. Khotib. Iya, saya menanyakan apa Ibu? Mohon maaf, Jenis konfirmasi ulang. kata, Ya, Saya menanyakan apa tadi Ibu? jenis 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 katanya Iya, maksudnya. oke. Terus Ibu jawab apa tadi? Ini kan jenisnya isim. Nah, iya begitu ya. Jadi kalau jenisnya isim cocok bermakna bersurat, Tidak, iya, ya tinggal. Yang cocok apa? surat. Nah, begitu. Nah, itu contoh kecil ya, ibu-ibu sekalian. Contoh kecil bahwa belajar bahasa, mengenali jenis kata, bukan sekedar untuk dikenali jenisnya, tetapi semua nanti akan mengarah kepada pemahaman makna. Oke, sudah dipahami Alkitab, apalagi yang lain mungkin ada? Karena berkaitan dengan surat atau khotib hataba atau misalnya khotib pidato atau seperti itu Pak Guru. Enggak, tadi itu contohnya nggak usah pidato kan, putri ibu tidak kaitannya dengan pidato kan ya? kan Iya, cuma Iya, jenis itu. kata aja ditanya. surat. Iya, ada lagi yang lain? Ya, Bukan ini, maksud kalau saya di nomor 2, apakah ada lagi yang lain yang belum dipahami gitu? wadihun, Iya, Wadik, wadi, wadihun, supaya ibu bisa membaca surat wadihun. tersebut gitu kan? Supaya ibu bisa membaca surat tersebut itu, maka sang anak harus menulisnya dengan Jelas. jelas. Menulisnya dengan surat. Tang. Menulisnya dengan jelas. Wadihun tuh jelas ya. Wadihun tuh iya. jelas ya. Oke, baik ya. Ini imajinasi kita liar ya kemana-mana itu. Surat jelas ya, surat jelas. Oke, terang Kan gitu biasanya ya. juga Pak Guru bilang, Wadik, Wadik. Iya, iya gitu. Saya tadi ajak dengan Putri supaya lebih lekat dengan emosi tadi maksudnya ya. Kalau dengan saya tentu emosinya dengan sang putra, sang putri jauh lebih kuat. Itu ya, wadihun. Oke, sudah Ibu dari segi makna? Sudah. Baik. Di nomor 2 sebelah kanan yang Ibu kenali sebagai mubtada yang mana? Al-khitobu. Iya. Khobarnya mana? Wadihun. Ya, bagus. Sebelah kiri yang dikenali sebagai sebagai mubtada. Muktadanya hitobu juga. Hitobu. Tapi Iya. ininya Terus kan khobarnya? kabarnya wadihun. Cuman Iya. ada tambahannya al-walidi. Mm-mm. Iya. Jadi Itu mudhof luar biasa. ilaihnya Mm-mm. Keren, Ibu. itu Saya belum bertanya, Ibu sudah bisa membaca isi hati saya. Terima kasih, Bu. Ya. Kita lanjut berikutnya nomor 3. Siapa lagi tadi ya? Saya ingat-ingat yang tidak angkat tangan itu 2 orang saja ya. Bu Yana dengan Bu Yuni. Jadi yang lain bisa ikut serta dalam diskusi ini. Ya, silakan. Eh, kalau Bu Yayah nanti di pilihannya Saya langsung nomor nggak 8. ngangkat tangan juga karena kagak bisa, Pak Guru. Nggak bisa apa, Bu? Udah di kagak bisa ngangkat tangannya. Oh Angkat iya, tangan iya. gimana? Nggak apa-apa, Bu. Anteng, 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 Iya. anteng. Ntar, Oke. oh ini nih ya, ada ginian kalau HP ini udah gitu HP-nya, Anteng, aduh Nggak ya bisa anteng, Allah. anteng. caranya ya. Anteng, anteng, anteng. Kalau nggak bisa, anteng.
Kita Nah, itu lanjut ya. berikutnya Baru dengan Bu pulang nih. Tri. Alhamdulillah. Kita lanjut berikutnya dengan Bu Tri. Silakan Bu Tri. Al-ardu khis apa tuh? Khisbahtun ya. Isbat. Khis itu ada titik apa itu sukun tuh? Iya, sama. Saya juga susah bacanya. Khisbatun. Al-ardu Indonesia khisbatun. Ya. Lebih teliti lagi, Bu. Al-ardu khisbatun. Al-ardu Indonesia khisbat. Izin konfirmasi. Di sebelah kiri, Ibu melihat ada alif lam juga kah? Sehingga ada bunyi alnya. Ardu. Di kanan ada alif lam, di kiri Di tidak. kanan ada ya. Ardu. Ardu. Iya. Coba bagaimana jadinya kalau tidak ada dan kalau ada? Al-ardu khisbatun. Ardu Indonesia khisbatun. Dari segi makna, ada yang perlu kita diskusikan? Al-ardu bumi. Khisbatun itu subur. Iya, oke bagus ya. Jadi tidak ada yang di itu ya, yang perlu didiskusikan karena sudah dipahami. Sama seperti tadi, Ibu, yang sebelah kiri yang Ibu kenali sebagai mubtada yang mana? Ardu. Apakah di sebelah kiri tidak ada alifnya, alif lamnya sehingga dibaca ardu? Tidak Sebelah kanan ada alif lamnya? ada. Iya, Al-ardu. iya. Sebelah kanan mubtadanya mana? Al-ardu Iya. Khobarnya mana? khisbatun. Iya, baik. Di sebelah kiri mubtadanya mana? Ardu Iya, khobarnya mana? khisbatun. Iya, bagus. Kita lanjut berikutnya ya. Nomor 4, silakan Bu Endri. Ar-Roisu Woibun. Ar-Roisu Woibun. Roisu Ro- Roisul Fasli Woibun. Dari segi makna, ada yang kita perlu diskusikan dulu? Pimpinan tidak Ketua absen. Ketua kelas absen. Tadi Mana saya itu? bertanya apa, Bu? Izin konfirmasi. Dari makna. Iya, dari makna ada yang kita perlu diskusikan dulu. Silakan kalau yang tidak paham boleh bertanya. Saya aman Pak Guru. Iya, baik, jadi aman ya. di tempat. Ibu-ibu yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Ada Bu Endri yang bisa memberikan rasa aman karena dia sudah tahu. MBN nggak di kelas. Yang lain juga aman ya? Aman. Iya, baik. Sebelah kanan, mubtadanya mana? Ar-Roisu. Iya. Sebelah kiri, mubtadanya mana? Roisu. Iya, baik. Kita lanjut berikutnya nomor 5. Nomor 5 ke Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Az-zahratu nadiratun. Jahratu al alwardi nadiratun. Iya. Dari segi makna ada yang kita perlu diskusikan dulu? Dua-duanya belum tahu emang gua. Iya, Nah, belum tahu ya. ya. Nggak Nah, punya itu ya. Tidak tidak ada orang yang punya nama Zahroh di sekitar Bapak. Nggak ada guru. Nggak ada ya. Ini. Ya, Pak Bambang tidak punya kenalan namanya Zahroh ya. Tapi kalau Putri Rasul, ada yang Bapak kenal namanya mirip dengan itu. Oh, aduh. Putri Jahro ya. Gimana, Pak?
Bagaimana Pak? Nggak ingat Pak Guru. Oh, nggak Nggak ingat tahu. ya. Oke, kalau gitu pertanyaannya lebih dekat lagi. Jangan. Kalau ada yang bernama Az-Zahroh, Zahroh di Betawi jadi Jahroh, gitu. Di apa namanya di kampung lari jadinya gejah, jadi gejoh. Ya. Kalau ada yang namanya Zahroh, kira-kira itu laki apa perempuan? Perempuan. Tuhan Guru. Ya perempuan. Kalau disuruh memilih ini identik ya, identiknya. Identiknya perempuan itu suka main bunga apa kuda-kuda. Bunga Pak Guru. Hmm, gitu ya. Jadi itu ya, Zahroh bunga, gitu ya. Bunga Pak Guru. Hai. Kira-kira sifat yang melekat dengan bunga kalau dalam pemahaman Bapak apa kira-kira? Wangi Pak Guru. Apa? Wangi. Bukan parfum ya kalau wangi itu. Yang suka parfum. Wangi Hui. bagus. Bukan. Mana yang lebih dekat itu wangi itu ke parfum apa bunga? Parfum sih Pak Guru. Iya, oke coba cari yang lain biar tidak saingan. Apa kira-kira? Warnanya bagus Pak Guru. Oh, Warnanya. warnanya bagus. Coba pakai satu kata gimana? Bunganya. Bunganya indah. Oh, indah. Oke, bagus ya. Oke, bagus ya. Yang lain coba, yang lain. Ini saya lagi kehilangan ide. Mau nariknya pakai apa ini? Tuh. Yang lain apa? Segar. Nadiroh. Nah, itu. Berkilau. Segar. Mekar. Iya ada itu ya bunga berkilau. Mekar. Bunga Mekar. itu Mekar Mekar, kali. Mekar. Mekar. Ada lagu begini dulu saya ingatnya itu. Di tamanku tumbuh Ada bunga. bunga mawar. Bunga mawar. Terus apa lagunya? indah, mekar indah. Ah, Mawar. tene te 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 te. Berkembang. Ku ingin Ingin memetik di kau. memetik di kau. Gimana lagunya, Bu Dian? Berapa lama ku harus menunggu. Nah, Tak sabar rasa hatiku. oke bagus. Apa itunya, sifatnya di situ? Keterangan tentang bunga di situ. Mekar. 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 Segar. Mekar. Kita barangkali ya, barangkali ini saya duga ya, saya duga ya. Barangkali kita kalau belajar bahasa Arab, bahasa apa saja kali ya, tidak dibiasakan menghubungkan antara pelajaran dengan kehidupan gitu. Ya, tidak dibiasakan menghubungkan antara pelajaran dengan kehidupan. Sehingga tadi begitu kata bunga itu ya, kita perlu berpikir lama ya untuk memunculkan apa kira-kira keterangan yang identik dengan bunga. Ya, dapat ininya, dapat disimpulkan Pak Bambang, jangan-jangan Pak Bangga malah makin ngantuk. Apa katanya? Apa Pak? Nomor 5. Bunganya mekar Pak Guru. Itu kan mubtada khobar ya Pak? Iya Pak Guru. Iya, jadi maknanya apa kira-kira kalau begitu? Iya. Jahrot ini mekar Pak Guru. Gimana? Gimana Pak? Mekar. Mekar. Jadi gini, mubtada khobar. Dia jadi mubtada khobar di sini. Bagaimana jadi maknanya?
Al-Jakhratu nadiratun. Al-Jakhratu nadiratun. Apa jadi maknanya? Apa ya? Nah, coba ini Pak Bambang, ini ibu-ibu yang lain ya, yang mungkin ini. Kita kan pernah belajar ini ya. Hmm. Ya. Yang mana yang maksudnya? Al-waladu jamilun. Hadzal waladu jamilun. Nih, pelajaran ketiga dan pelajaran keempat coba Pak Bambang. Nih, satu al-waladu jamilun. Hadzal waladu jamilun. Coba, bagaimana membedakan dari segi makna versi bahasa Indonesia? Anak itu cantik. Anak 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 cantik. Anak itu cantik. Itu anak Jamilun mah ganteng. Pak Guru, Pak Bambang. Ya. Waladun Terima Jamilun. kasih Bu Yana bilang saya ganteng. Oh. Aduh, aduh. Apa Pak Bapak? Al-waladu jamilun. Hadzal waladu jamilun. Anak itu cakep. Anak cakep. Itu anak cakep. Iya, bagus. Yang lain coba. Dulu kita belajarnya gimana? Anak itu ganteng. Terus? Ganteng itu Anak itu emsem. Coba ya. Ini nih. Karena udah lewat lama ya. Coba kita cari ya. Aduh ya Allah. Ini, coba kita cari itu. Anak itu ganteng. Nah, siapa nih katanya? Kalau Ada hadzal waladu jamilun. Jamil. Apa katanya? Itu anak cakep. Anak ini katanya ya. Ya, Anak ini ini cakep. cakep. Hadza waladun Anak itu jamilun. Ini anak yang cantik. Kalau ini az-zahratu nadiratun. Yang lain kira-kira apa? Kalau persamaan dalam bahasa Indonesia. Nah, itu mekar. Apa Bu? Ya ya? Bunga itu mekar. Iya, bunga itu mekar. mekar. Tuh. Penambahan ya, penambahan itu ini supaya tidak tertukar dengan man'ut na'at. Bunga mekar. Bunga mekar. Bisa jadi itu maksudnya bunga yang mekar. Ya kan? Bunga yang mekar. Kalau pakai itu, maksudnya bunga mekar itu bunga yang mekar, itu polanya itu yang kita pelajari dulu dengan istilah man'ut na'at. Tapi kalau ini az-zahratu nadhiratun ini mubtada dan khobar. Gitu. Jadi supaya beda antara man'ut na'at cara kita memahaminya dengan mubtada dan khobar. Dapat Pak? Apa jadinya? Az-zahratu nadhiratun. Bunga itu mekar. Iya, begitu. Oke. Terus yang di sampingnya sudah bisa ditebak apa maknanya? Apa kita perlu diskusikan juga? Kitaku masih jum. Al-wardi itu al-wardi. Jakhrotun al-wardi. Wardi. Bukan Arwadi. Wardi. Eh, Pak Bambang pernah lihat itu produk Wardah. Udah.
Nah, ini parfum itu guru. Ya, parfumnya apa? Tetap ya, wangi parfum. Oh, kalau ibu-ibu nih kalian tahu produk Wardah itu apa itunya simbolnya? Kalau Wardah itu warna dasarnya apa tuh? Mawar. Wah, Mawar. Terus Pak Guru, Astagfirullah ya, dipanggil suami, mau diajak pergi. Ya, siap bos. Apa? Syukron. Bunga mawar apa? Itunya warna dasarnya? Merah. Putih bagus. Ada Hmm. putih, ada merah. Dan tinggi ada Mawar yang itu identik dengan warna putih ya. warna dasar. Bunga dasar. Dasarnya warna dasar mawar itu putih ya. Dasar rose. Rose. Saya hampir ya lama itu untuk tahu mawar itu putih gara-gara lagu dangdut si Kuntum Mawar. Merah. Merah. Heeh. yang kau berikan kepadaku gitu ya. Aduh, Iya, jadi saya identik gitu kalau mawar itu ingatnya merah itu gara-gara lagu itu. Jadi agak Jadi lama. ada wanita yang dituju bukan dikasih mawar merah tapi mawar putih. Iya, makanya agak lama itu untuk bisa menerima ternyata mawar itu ada yang putih juga. Putih, merah, kuning. Saya itu ya, coba melihat ya, produk Wardah itu apa sih simbolnya ya? ya. Kosmetik ya, Wardah itu nama kosmetik ya. Ya, kosmetik. Kosmetik Wardah. Mungkin ada yang bisa bantu kita ya. Nah, saya udah dapat sih lihat ini. Hmm, ini karena termasuk ada gangguan dari segi warna. Saya minta ibu-ibu untuk bantu mengidentifikasi Bunga mawar nih. apa warna dominannya untuk produk Wardah. Hijau. Hijau ya. Hijau. Warnanya, warna kemasannya hijau, warna kemasannya. Mm-mm. Untuk bedaknya kan warna-warnanya ada beda. hijau, ada kuning, ada pink, banyak Pak. Oh, Pink, banyak itu. putih. Nih, coba lihat ini logonya. Kode warna apa logonya? Nih, apa warna dasar logo Wardah. Hijau bagus. Ini kan ibaratnya hijau, hijau. Ini hijau ya, ini hijau ya Wardah ini. Hijau muda, bukan hijau daun, hijau apa? Hijau ke biru-biruan. Jadi kita nggak bisa Hijau jadikan Costa. itu sebagai dasar ya, Toska. Hijau toska. nggak nyambung ke situ. Udah kita tinggalkan, Tinggalkan. nggak bisa membantu kita ternyata itu produk itu namanya Wardah, tapi tidak membantu kita untuk mengenali makna Wardah. Oke, kita lanjut tadi. Saya Pak Guru belum baca nih. Ini enggak, ntar Udah dulu ngebet. kita tanya Pak Bambang dulu sudah sampai pada Oh iya ada. pemahaman apa belum? Aduh, astagfirullahaladzim. Pak Bambang, Ya, guru. gimana? Sudah terpahami maknanya? Udah Pak Bambang. Itu nggak ada pakai warna, Pak Guru. Cuman bunga Kenapa? mawar mekar aja. Yes, Ini nggak Pak. ada warna di sini. Cuman Ya, yang mana? Yang nggak ada warna? doang. Ini yang bunga mau, ini yang Zahrotul Wardi, Nadirotun, cuman bunga bunga mawar mekar, Iya, iya, bunga betul. mawar Hmm. mekar, Enggak, nggak tadi ada itu warna. saya tadi itu cerita tentang lagu dangdut, Lagu Tapi sekuntum mawar merah kata saya. emang banyaknya merah, Pak Guru, Hah? merah putih, banyaknya Iya, ya merah itu yang putih. saya tidak banyak amati itu. Itu yang tidak sebanyak saya amati. Lalu saya ingat ada kosmetik wanita mereknya Wardah.
Begitu kita warnanya buka ternyata merah juga tidak warna dasarnya, putih juga putih. tidak gitu. Peach, Makanya saya warnanya bilang peach. ini nggak bisa membantu ini gitu, nggak bisa membantu. Kalau untuk Pak Bambang sendiri sudah paham ya, mana nomor 5 ya? Udah paham Belum dah. ini. Mm-mm. Yang nomor 5 sebelah kanan, mubtada'nya mana? Al-jahratu. Mm-mm. Sebelah kiri, Jahratu. iya, baik. Kita lanjut berikutnya nomor 6. Silakan Bu Pak Yana. Guru. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hawa'u latifun. Latifun. Hawa'u Bandung latifun. Bandung. Iya, dari segi makna? Iya, Udara. hawa Bandung sejuk. Iya. Ada bahasa Indonesia gitu ya, hawa Bandung sejuk. Iya. Latif. Latif itu kalau bahasa itunya makan lembut ya. Itu hawa itu udah jadi bahasa Indonesia, hawa. Hawaun. Darah. Apa nama udare? Nah, udara. Darah. Mm. Di Aduh. sebelah ya, di sebelah kanan, mubtada'nya mana? Al-hawa'u. Khobarnya mana? Hoba, hobar latifun. Iya, bagus. Di sebelah kiri, mubtada'nya mana? Hawa'u. Iya. Pilihnya Khobarnya mana? Bandung. Bandung. Karena itu Bandung ya itu khobarnya. mudah Latifun. latifun. Mudah Khobarnya mana? latifun. Latif. Oke, baik. Kita Latifun. lanjut Hobar. berikutnya. Nomor 7. Nomor 7 kembali ke Pak Afid. Nomor 7. Apakah? Hal manziluka qoribun ya aliyun. Nah, manzili qoribun. Iya, baik. Boleh dicermati sekali lagi Pak Afid supaya tidak ada perbedaan antara yang tertulis dan yang terucap. Hal manziluka qoribun ya aliyun. Naam, manzili qoribun. Iya, coba kita pertegas lagi. Untuk Hmm? sebelah kanan ujungnya ada ungkapan apa? Oh, aliyu. Iya, Aliyu. oke bagus. Oke, ya, silakan digunakan sekarang ya. Hal manziluka qoribun ya aliyu. Naam, manzili qoribun. Iya, baik. Ada yang belum terpahami? Horas. Iya, Manziluka. baik. Di sebelah kanan bisa dikenali mubtada'nya mana? Mubtada. Hal manziluka. Bagus. Itu Bapak baca berapa kata ketika mengatakan hal manziluka itu berapa kata? Eh, hal manzilu sama K. Iya, jadi ada berapa kata? Ada tiga, tiga. Iya. Dari 3 kata yang Bapak bisa kenali, Hmm. mubtada'nya satu saja pilih. Mana yang jadi mubtada'nya? Nah, ini kata kita. Yang ada dalam Manzil, hati ya, yang dalam hati Bapak. manzil, manzilu, Ya, oke bagus. Lalu khobarnya mana? qoribun. Iya, oke bagus. Ya. Di sebelah kiri apa beda mubtada'nya dengan yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri sekarang ya. Ya, sebelah kiri apa Manzil. beda mubtada'nya dengan yang sebelah kanan?
Mubtadanya beda. Yang Beda ya. yang Khobarnya, kalau yang khobarnya, khobarnya sama. khobarnya sama ya. Kalau di Hmm. sebelah kanan, mubtadanya apa tadi? Manzilu Kak. Manzilu karena ada tambahan K itu. Domir anta. Nah, Bapak belum mau milih satu aja. Oh, satu yang manzilu. Iya, baik. Kalau di sebelah kiri, mubtadanya mana? Manzil. Manzili. Hmm, Beda Rumahku, antara manzil yang sebelah kanan dengan manzil sebelah kiri. Kak, Beda. sama samaku. Rumah kamu, rumah Kalau sebelah kanan, manzil maknanya apa? Tempat tinggal. Kalau Tempat sebelah tinggal. kiri, manzil maknanya apa? Tempat tinggal juga. Tempat tinggal Lalu saya. yang Ada Bapak maksud beda apa? tanda domir ini. Ada Oh K enggak, dan kita li. bukan bicara domir ya, kita bicara mubtada gitu ya. Ada. Hmm, Bagus ya. Jadi sama ya. Ya. Sama. Oke, akhirnya sampai juga kita ke pilihan Bu Yaya. Silakan Bu Yaya, nomor 8. Ada rojatu, eh, ad- ada rojatuki, jadi datun, ya aminatu. Naam, ya jadi datun. Iya, bagus. Dari segi makna ada yang ingin didiskusikan dahulu? Ngerti Pak Guru? Paham ya? Nggak bisa. Paham. Darul. Iya, bagus ya. Di sebelah kanan, mana yang Ibu pahami sebagai mubtada dan mana yang sebagai khobar? Darojatu, darojatu sebagai Sebagai apa? mubtada. Inya sebagai khabar. baru jatuh. Sebelah kanan apa mubtadanya Ibu? Oh, sebelah sebelah kanannya datu. Iya, khobarnya apa? I, Apa, Ibu? i. Suaranya hemat betul apa gangguan sinyal ya? Ini hemat betul kedengaran di saya. Coba eh, mubtadanya apa sebelah kanan? Darojatu, Lalu khobarnya? kabarnya yang ki Pak Guru. Khobarnya ki. Betul. Eh, bisa Apa lagi. yang Ibu pahami tentang khobar, Ibu? Yang mana? Oh, salah. Yang Eh, yang agak kecilan tuh, yang lemaknya agak kecilan. Yang itu yang berapa? Apa yang Ibu pahami tentang khobar? Bu Yaya? khobar ialah Apa yang Ibu pahami tentang makna khobar? keterangan Pak Guru. Iya, keterangan. Ki apa artinya? Ki, kamu Kamu. perempuan. Jadi kamu itu menerangkan tentang darajah gitu. Oh, di sini maksudnya ini kayak maat mantu, apa, em, mudof ilahi. Mudof ilainya sebagai em, mubtada, jadi datun ya aminatunya khobar. Kita coba itu ya, kita coba cek yang tadi Ibu pahami tentang khobar. Apa itu khobar, Ibu? Keterangan. Iya. Apakah ki itu, apakah ki itu keterangan untuk darajah?
bukan. Bukan ya. Jadi Oke, kalau gitu kita ganti ya. Kalau ki mudhof itu bukan keterangan untuk darrojah, berarti ki itu bukan khobar ya. bukan. Tadi Iya, baik. Maka mudhof pertanyaan kita ilaih. berikutnya, apa keterangan untuk darrojah? Roja mudhof. Boleh saya ulangi pertanyaannya, Ibu? Apa keterangan untuk darrojah? Hmm, Sepeda itu em, milik, apakah sepeda itu milik kamu? Apa pertanyaan gitu Pak Guru. Iya, terima kasih informasinya. Boleh saya bertanya ulang dengan pertanyaan yang sama tadi, Ibu? Oke, baik. Kelihatannya Ibu kurang berkenan kalau saya pakai pertanyaan yang sama. Ibu-ibu, Bapak yang lain, apa keterangan tentang darrojah di nomor 8? Jadi dah tuh Jadidah. Apa maknanya jadidah? baru. 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 Jadi, keterangan tentang darrojah adalah baru. Gitu ya. Jadi itulah dia khobarnya. Itulah khobarnya. Kalau ki itu ya, ki itu bukan keterangan tentang darrojah, tapi ki itu keterangan tentang milik, gitu ya. Siapa yang memiliki darrojah? Baik, Ibu Bu Yayah bisa dengar lagi? Ya. Bisa, Ibu? Baik, Ya, Pak. kelihatannya ada kendala. Yang sebelah kiri, ibu-ibu, bapak yang lain, Ada mana mubtada, mana khobarnya? sebelah kirinya. Naam hiya jadidun. Sebelah kirinya eh, keterangan sifat. Oke, baik. Mubtada'nya hiya, Iya, kabarnya jadidun. iya. Oke, baik ya. Khobarnya iya. Nah, kita dia di nomor 8, mubtada yang pertama adalah darrojah, khobarnya adalah jadidah. Yang sebelah kiri, mubtadanya adalah hiya, khobarnya adalah jadidah. Hiya di sini maksudnya apa? Hiya di sini? Dia, Hiya. Aminah, Maksudnya apa di sini? Hiya di sini? khobar. Ibu-ibu yang lain mungkin bisa merespon. Hiya di sini apa maksudnya? Hiya di nomor 8 sebelah kiri. Kata tunjuk pemilikan. Hiya itu kata tunjuk, Pak Afif. Sepeda, untuk sepeda. Iya, itu kata ganti dari ki. Oh, Kata ganti dari apa, Bu Tri? Ki. Ki. Ki apa artinya ki, Ibu? Ki kan perempuan, kamu perempuan. Ya, ki artinya Anu, kamu ya. Kalau hiya, Dia berarti. bisa kamu diganti oleh dia. Oh, baik. Wah, bahaya nih kalau kamu diganti oleh dia. Dia itu orang ketiga, Bu. Jangan mau. Ibu-ibu yang lain, Berarti iya apa Bukan maksudnya? ya, itu dianya huruf Darujatun. panggilan, Pak Guru. Maaf ya, sepeda. Afwan. Aminah berarti Aminah. Aminah penggantinya Aminah. Jadi yang baru itu Aminah ya, Bu Tri ya? Bukan. Sepeda. Oh, bukan ya Darujatun kan? bagaimana? Kalau begitu. Darujatuh. Iya itu darujatun. Iya, Darujatuh yang baru. rojah gitu ya. Jadi hiya itu maksud hiya Yang di sini adalah darrojah. ya. darujah ya. Oh, darujat. Darrojah. Oke, baik. Yang terakhir nih, ibu-ibu apa sekalian, mari kita lihat ya, nomor 9. Dari segi makna mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Kelas. Iya, baik. Alas, bagus. Kita lanjut berikutnya. Di nomor 9 sebelah kanan yang menjadi mubtada yang mana? Masjidu. Jidu. Ya. Masjidu. Masjidu. Khobarnya mana? Sogirun. Sogirun. Oke, baik. Yang sebelah kiri mubtadanya mana? Huwa. Dua. Huwa. Huwa. Huwa apa maksudnya huwa di sini? Huwa kembali Domir. ke masjid. Kembali ke Ya, masjid. huwa maksudnya kembali ke masjid.
Lalu khobarnya mana? Khobar. Nah, oke, baik. Baik, sekarang ini ya, terakhir kita ini. Tuh. Di sebelah kiri dan sebelah kanan, kalau kita lihat contoh-contoh tadi, yang menjadi mubtada'nya sama. Yang menjadi khobarnya sama. Namun, bedanya apa? Bedanya. Di sebelah kanan, Tidak. mubtada'nya pakai alif lam. Sebelah kiri, mubtada'nya tidak pakai alif lam. Begitu ya? Iya. Iya, baik. Ibu-ibu ingat apa ilmunya? Sehingga di sini sebelah kiri mubtada'nya tidak pakai alif lam. Karena dia nakiro, Nakir. karena di Kalian sebelah kiri nakiroh, sebelah kanan ma'rifah. Yang lain belakang masih ingat Pak. apa ilmu kita? Mudok. Kalau Iya, mudok itu Kalau itu. dia. Ini Pak. bukan soal dia nakiroh. Ya, dia bukan soal Mubtada. nakiroh. Kalau kita pakai istilah ma'rifah nakiroh, nggak mungkin mubtada itu nakiroh, ya. Iya, betul. Mm-mm. Jadi, tapi karena kita belum pernah bahas itu di sini ya, jadi beda ya, beda cerita yang kita sedang bahas. Yang kita bahas di ini tentang mubtada. Sebelah kanan mubtadanya pakai alif lam, sebelah kiri mubtadanya tidak pakai alif lam. Mengapa mubtada di sebelah kiri tidak pakai alif lam? Karena dia sekaligus menjadi mudhof. Oh, gitu Ibu Guru ya. Oh, Sesederhana itu Pak Bambang ya. ya, ya, ya. Bisa Tapi dipahami? khobar mubtada'nya pakai alif lam Bang Guru. Kalau sebelah Gimana kiri. Pak Bambang? Yang sebelah kiri itu ada mubtada khobar. Khobarnya ada alif lam Guru. Yang mana? Yang Bapak maksud sebelah kiri khobarnya pakai alif lam? Khobar Ini tidak boleh alif lam. Karena Pak Bambang, yang Pak itu Bambang? bukan Mubtada kali bukan khobar, Pak Bambang. karena itu bukan gun mudhof. al-walidi. Al-walidi. Al-walid itu bukan khobar Pak Bambang, itu mudhof ilaih. Oh, iya Inilah. iya. Ya Bu Guru ya, ya. Jadi jangan digetok kepalanya baru mau nempel udah rontok lagi. Agak mudeng. Aduh ya Allah. Jadi tadi dari awal kita akhir dari Bagi awal tadi itu yang kita bahas itu mubtada khobar. Namun kita lihat ada bedanya kata itu. Yang sebelah kanan mubtadanya pakai alif lam, sebelah kiri mubtadanya tidak pakai alif lam. Apa ceritanya? Itu cerita masa lalu kita. Wajarlah, paslah sebelah kiri si mubtada tidak pakai alif lam karena pada saat yang sama dia juga menjadi mudhof bagi kata setelahnya. Bagi kata setelah. Baik, itu dulu ibu-ibu bapak sekalian. Kita udah bahas contoh ini nanti akan kita perdalam. Kita akan perdalam dengan tadribat dan tamrin. Ya, terima kasih. Ya, ini ya itu aja Bu Guru. guru Asli sekalian sama. sudah menyiapkan diri untuk menyelesaikan waktu ya. Iya Bu Guru. Biasa Ya. bobo siang Bu Guru. Iya. Jadi ini pengorbanan hari ini luar biasa. Aduh, Iya, baik. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu Ibu Bapak sekalian. Walaupun untuk hari ini tidak bobo siang ya. Ya, pamit ya. Assalamualaikum Pulang punya warahmatullahi kemahiran, wabarakatuh. guru. Nah,